Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pembelajaran di dalam Al-Quran yang disebut dengan Islam yang kafah. Ini tersirat di dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadi di sana dipahami salah satu maknanya adalah bagaimana kita memasuki Islam itu dengan sempurna, dengan seutuhnya. Artinya ketika kita ingin menjalankan Islam, tidak hanya sebagiannya saja, apalagi hanya memilih yang mudah-mudahnya saja atau yang kira-kira tidak menimbulkan resiko. Tapi bagaimana seharusnya kita dari A sampai Z-nya, dari alif sampai iya-nya, kita berusaha satu demi satu kita harus menjalankannya. Kita katakan sekurang-kurangnya misalnya ada 3 hal besar di dalam Islam yang harus kita lakukan. Yang pertama menyangkut akidah kita. Kemudian yang kedua adalah ibadah kita. Yang ketiga adalah akhlak kita. Nah, sering kaum muslimin hanya dihadapkan dengan satu pelaksanaan yang namanya masalah ibadah, atau misalnya satu masalah tentang akidah saja, atau misalnya hanya sekadar akhlak saja. Ternyata Islam mengajarkan kepada kita tidak hanya iman saja, tidak hanya ibadah saja, tidak hanya akhlak saja, tapi tiganya. Ketika kita sebagai muslim yang baik, maka imannya yang kuat, imannya yang benar, juga ibadahnya yang benar, kemudian juga akhlaknya yang benar. Nah, kita sering melihat secara ibadahnya rajin, dia sering ke masjid, dia sering sholat, dia saumnya rajin, Senin Kemis dilakukan, bahkan saum Daud yang begitu sering dilakukannya karena hanya selang 1 hari misalnya. Tapi terkadang di dalam akhlak kesehariannya dengan tetangganya, dengan teman-temannya, dengan keluarga besarnya, terkadang banyak masalah, banyak konflik, banyak yang disebut dengan gontok-gontokan. Ini satu masalah besar karena Islam itu harusnya ketika kita iman di dalam dirinya, ibadah juga dilakukannya, maka perilaku kesehariannya juga harus baik dengan sekitarnya. Maka sering kita mengatakan Islam itu mengajarkan hablum minallah juga harus baik, hablum minannas juga harus baik. Tidak hanya salah satunya. Nah, tentu saja ini perlu proses ya. Ini perlu sebuah upaya, perlu pembiasaan. Tapi pembiasaan itu memang perlu dimulai. Tidak hanya menunggu hidayah ataupun menunggu bagaimana kita ada kesadaran. Tapi yang namanya kesadaran itu perlu diupayakan, perlu dicari, perlu dibiasakan. Tentu saja ini sebuah peringatan juga untuk saya pribadi, bagaimana kita semakin menguatkan semua aspek yang dianggap lemah di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasakan iman sudah lumayan, maka ibadah juga harus ditingkatkan. Ketika ibadah lumayan, maka akhlaknya juga harus ditingkatkan. Sehingga semua komponen yang 3 besar itu tadi, semuanya tercover, semuanya kita upayakan, semuanya kita menjadi yang kafah, yang seutuhnya, yang keseluruhannya kita lakukan. Jadi ketika ibadahnya sudah baik, juga dalam ibadah yang lainnya baik, termasuk dalam hal-hal pencarian nafkahnya, mencari ekonominya. Ini kata bagaimana kita berusaha dari waktu ke waktu untuk menjadi orang yang lebih sempurna, lebih baik, yang mengarah kepada satu nilai perbaikan diri, tidak hanya membiarkan apa adanya dengan sesuatu yang sudah ada, tapi bagaimana kita meningkatkan ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Dan inilah momennya kita masuk kepada tahun baru hijrah, yaitu berusaha kita memindahkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi yang lebih baik. Itulah yang kemudian sering kita kenal dengan sebuah sabda Rasulullah, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu bukan hanya sekedar
pindah tempat. Tapi hakikatnya hijrah itu adalah orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah menuju sesuatu yang tentu saja diperintahkan Allah. Kita menuju yang lebih baik intinya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semakin baik di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.